Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Saya Rini Juni Astuti dan rekan saya Yosefin Angelina, mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Negeri 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menyampaikan materi terkait dengan analisis conjoint dan analisis multiple dimensional scaling. Presentasi kami kali ini adalah merupakan tugas dari mata kuliah multivariat yang diampu oleh Dr. Ahmad Ikhwan Setiawan, program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Negeri 11 Maret. Saya akan menyampaikan analisis conjoint dan nanti rekan saya Yosefin Angelina akan menyampaikan tentang analisis multiple dimensional scaling. Analisis conjoint itu merupakan suatu teknik yang secara spesifik digunakan untuk memahami bagaimana keinginan atau preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa dengan mengukur tingkat kegunaan dan nilai kepentingan relatif berbagai atribut suatu produk. Hare et al. 2014. Istilah pada conjoint yang memang harus dipahami oleh para peneliti. Yang pertama adalah atribut, yang kedua adalah level, yang ketiga adalah stimulus, dan yang keempat adalah total stimulus. Langkah-langkah melakukan analisis conjoint dengan SPSS versi 26 dan bisa menggunakan versi yang lain. Yang pertama adalah membentuk stimulus dengan pendekatan full profile dan direduksi dengan factorial design. Yang kedua, merancang kode program SPSS untuk analisis conjoint. Yang ketiga adalah melihat output SPSS dari utilities, important value, serta correlation, baik untuk masing-masing responden maupun untuk semua responden. Pada kali ini saya memberikan ilustrasi atau contoh untuk analisis conjoint adalah preferensi dosen terhadap gaya kepemimpinan, penugasan, dan reward pada perguruan tinggi. Atribut pada preferensi dosen itu ada 3, yaitu gaya kepemimpinan dengan dimensi atau level demokratis, otoriter, dan liberal. Sedangkan penugasan itu levelnya mengajar mata kuliah, publikasi, serta kenaikan jabatan fungsional. Di sisi lain untuk reward adalah level atau dimensinya insentif kinerja, insentif publikasi, dan insentif jabatan fungsional. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan ilustrasi dengan menggunakan program SPSS. Ketika menggunakan program SPSS, maka pertama yang harus dilakukan adalah memberikan faktor name dan faktor label yang kita akan lakukan dengan klik data, lalu ambil yang orthogonal design, dan klik generate. Dari sini kita akan muncul dan kita memberi nama, faktor name dan faktor label. Saya berikan satu contoh adalah gaya kepemimpinan. Faktor name-nya adalah gaya kepemimpinan. Saya add. Lalu di sini saya akan buat define value-nya atau levelnya. Untuk satu itu demokratis. Yang dua itu adalah otoriter. Ketiga itu adalah liberal. Setelah kita isikan semua hingga yang atribut baik penugasan dan reward, maka kita akan simpan di dalam sebuah file.
Setelah kita simpan dalam sebuah file, kita klik OK, ya, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ada 9 card dan ada 3 atribut, ya, dengan berbagai levelnya. Setelah itu kita akan memasukkan data dari hasil data primer responden, memberikan preferensi terhadap P1 sampai P9 atau K1 sampai K9 yang berupa gaya kepemimpinan, penugasan maupun reward. Hasilnya setelah kita masukkan, ya, dari program Excel kita pindahkan di program SPSS dengan menggunakan file new data dan kita pastekan di sini, maka hasilnya menjadi seperti ini. Awalnya akan muncul variabel view dan di sini ada variabel 01 seterusnya, kita berikan nama responden 1, P1 sampai P9 dan kita klik pada data view. Setelah itu kita simpan pada folder, dalam satu folder dengan yang stimulus tadi. Lalu langkah berikutnya adalah kita akan melakukan dengan menggunakan sintak. Ketika kita melakukan analisis dengan conjoin, maka kita tidak bisa langsung mencari analisis conjoin begitu, tidak ada. Tetapi kita akan menggunakan yang namanya adalah view, new, lalu ambil yang sintak. File, new, lalu kita ambil yang sintak. Sintak itu adalah bahasa pemrograman, sehingga di sini kita membuat bahasa pemrograman seperti ini. Dan yang paling penting adalah lokasi atau tempat data yang kita simpan itu adalah sama. Sehingga setelah ini kita sudah klikkan di file new syntax, maka kita akan run, lalu all. Dan hasilnya adalah seperti ini. Conjoin analisis, ya. Kita tadi ada 5 responden, jadi subjek 1 sampai subjek 5. Ya. Lalu akan diakhiri dengan overall statistik, yaitu dari total semua responden, yaitu sebanyak 5 responden. Saya akan berikan ilustrasi interpretasi untuk satu responden, yaitu pada subjek yang 1 atau responden yang pertama. Karena kita akan melakukan hasil SPSS conjoin itu pertama utilities, important values, dan correlation. Ketika di sini responden yang pertama untuk gaya kepemimpinan, itu kecenderungannya adalah preferensinya pada gaya demokratis dan otoriter, karena nilainya adalah lebih tinggi dibandingkan liberal, dan dua ini adalah dua tinggi yang sama. Sedangkan penugasan yang paling tinggi adalah publikasi, sedangkan reward yang paling tinggi adalah insentif kinerja. Untuk important values, dari ketiga atribut, itu yang memiliki nilai paling tinggi adalah reward. Sedangkan untuk correlation, untuk person R itu adalah harapan preferensi dosen, sedangkan kendal style itu adalah kenyataan. Dari hasil person R dan kendal style itu adalah sama-sama signifikan, sehingga bisa disimpulkan antara harapan dan kenyataan adalah sama untuk responden yang pertama. Begitu pula untuk overall statistik kita lihat, ternyata hasil untuk gaya kepemimpinannya paling besar adalah otoriter, untuk penugasannya adalah kenaikan jabatan fungsional, reward-nya adalah insentif kinerja. Sedangkan important value-nya itu adalah gaya kepemimpinan. Sedangkan, overall statistiknya. Untuk important value-nya yang paling tinggi adalah reward, ya, dan correlation-nya adalah
Ya. Di sini adalah reward benar ya, 36,846 dan correlation-nya adalah signifikan. Karena antara harapan dan kenyataan itu semuanya adalah signifikan. Rekan-rekan dan Bapak Ibu semua, serta Pak Ikhwan yang saya hormati, itulah sekilas terkait dengan ilustrasi bagaimana analisis conjoint dari perspektif SDM, yaitu saya menggunakan preferensi dosen untuk melihat pada gaya kepemimpinan, penugasan, dan reward. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat, meskipun sederhana, tetapi akan memberikan manfaat bagi kita semua di dalam melakukan analisis conjoint. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ikhwan. Di sini saya dari kelompok 4 mata kuliah multivariat yang beranggotakan saya, Yosepin Angelina, dan Bu Rini akan mempresentasikan tentang pemetaan, yaitu multidimensional scaling dan analisis conjoint. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multiple dimensional scaling, dan akan sedikit melakukan uji di SPSS. Berikut untuk pendahuluan dari multidimensional scaling. Baik. Di sini multidimensional scaling atau MDS adalah teknik yang digunakan untuk mentransformasi penilaian responden mengenai kemiripan atau preferensi dari sekumpulan objek yang diteliti. Analisis penskalaan multidimensional dipergunakan dalam pemasaran untuk mengenali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, banyaknya dimensi dan sifat atau ciri yang dipergunakan untuk mempersepsikan merek yang berbeda di pasar. Yang kedua, penempatan atau positioning merek yang diteliti dalam dimensi ini. Dan yang ketiga adalah penempatan merek ideal dari pelanggan dalam dimensi ini. Sebagai contoh, saya akan ambil merek mie instan. Di sini ada merek mie instan A, B, C, D, E, dan F yang nantinya akan ke dalam ruang multidimensional atau multidimensional space, di mana berdasarkan peta spasial yang didapatkan dari penggunaan MDS dapat dilihat kemiripan antar objek berdasarkan jarak yang letaknya berdekatan. Dapat diinterpretasikan bahwa jika jarak itu berdekatan, maka objek-objek tersebut semakin mirip. Di sini akan kita lihat juga nilai stres yang digunakan untuk melihat apakah hasil output mendekati keadaan yang sebenarnya atau tidak. Semakin mendekati 0, maka output yang dihasilkan semakin mirip dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua adalah nilai RSQ atau Square Correlation, digunakan untuk mengetahui kedekatan antara data dan perceptual map. Melalui RSQ, kita dapat menyimpulkan apakah data yang kita miliki dapat terpetakan dengan baik atau tidak. Nilai RSQ semakin dekati 1, berarti data yang ada semakin terpetakan dengan sempurna. Baik, berikutnya akan kita lakukan uji coba dalam SPSS. Di sini saya sudah membuka tabel SPSS. Dari data yang sudah menjadi contoh, di sini sudah saya masukkan ke SPSS. Di sini ada 6 merek A, B, C, D, E, dan F. Dan nantinya akan kita lihat pada peta perseptual begitu. Bagaimana caranya? Kita klik analyze, lalu scale, lalu kita cari yang multidimensional scaling atau all scale.
Di sini semua variabel dimasukkan ke bagan variabel, lalu kita klik model, kita klik rasio, dan kita klik metrik. Untuk scaling model, kita klik Euclidean distance. Continue, lalu option. Pada option kita centang group plot saja, lalu continue. Setelah semua itu kita oke. Kita dapat melihat pada outputnya, di sini kita lihat nilai stresnya dulu. Nilai stres di sini adalah 0,14501, di mana semakin mendekati 0, maka output yang dihasilkan semakin mirip dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan untuk nilai RSQ di sini adalah 0,93396, di mana nilai yang mendekati 1 berarti data yang ada semakin terpetakan dengan sempurna. Nah, berikutnya adalah kita lihat untuk map-nya atau petanya. Pada petanya ada dua dimensi, dimensi 1 dan dimensi 2. Pada dimensi 1 itu sumbu vertikal, kita interpretasi diberi label varian rasa mie. Lalu untuk dimensi 2 kita interpretasi diberi label harga. Nah, untuk mengartikannya dapat kita lihat untuk dimensi 1 dulu. Jadi untuk merek mie A, mie B, dan mie C itu mendekati dengan dimensi 1. Merek mie A dan merek mie B itu saling berdekatan, sehingga berarti bahwa dalam hal ini varian rasa mie A dan mie B cenderung sama. Tetapi varian rasa mie A dan mie B itu berbeda dengan varian rasa mie C, karena letak merek C itu jauh dari A dan B. Berikutnya adalah dimensi yang kedua, yaitu label harga. Di sini kita lihat untuk merek mie D, mie E, dan mie F. Di sini yang berdekatan adalah mie D dan mie E. Dapat kita simpulkan bahwa harga pada mie D dan harga pada mie E itu berdekatan, sehingga disimpulkan harganya hampir sama. Berbeda dengan harga mie F. Mie F sangat berjauhan dengan mie D dan mie E, sehingga di sini dapat disimpulkan harga mie F itu berbeda jauh dengan harga D dan E. Nah, sebagai manajer pemasaran, kita harus dapat melihat di mana nanti posisi produk kita. Katakanlah posisi produk kita adalah di mie D, sehingga harga kita sudah sama atau bersaing dengan harga mie E. Begitu. Demikian penjelasan sederhana tentang multidimensional scaling. Semoga bermanfaat dan terima kasih.